Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya kita akan menganalisis data hasil penelitian menggunakan paired sample t-test. Nah, untuk paired sample t-test ini seperti yang sebelum-sebelumnya harus terpenuhi normalitas dan homogenitas data. Jadi kalau normalitas dan homogenitas itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengolah data penelitian menggunakan paired sample t-test. Karena paired sample t-test ini termasuk statistik parametrik. Ya, karena tidak, maka dia harus datanya normal dan homogen. Nah, untuk paired sample t-test ini supaya lebih komprehensif, kita akan coba bahas contoh-contoh judul penelitian yang memungkinkan untuk menggunakan jenis statistik paired sample t-test dalam analisis datanya. Kemudian kita akan coba merumuskan problem statement of problemnya. Kemudian kita coba merumuskan hipotesis penelitian. Kemudian desain penelitiannya seperti apa yang digunakan, kemudian statistical use-nya. Jadi cukup sampai sini, kita akan coba diskusikan. Oke, kita coba buka filenya dulu. Ya, paired sample t-test. Paired sample t-test ini ada beberapa contoh judul penelitian yang penelitian ini menggunakan jenis statistik paired sample t-test. Ya, pertama adalah the effectiveness of discussion group in teaching speaking skill. Ya, using personal dilemma technique on teaching speaking skill for EFL learners. Ini terakhir ini the use of trade-based assessment on teaching writing skill. Nah, ketiga jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain kuantitatif, eksperimen kuantitatif. Nah, ya, sehingga kita menggunakan paired sample t-test. Nah, kita kasih contoh yang blok kuning sebagai contoh ya. Nah, ini the use of trade-based assessment on teaching writing skill. Ya. Nah, contoh statement of problemnya biasa ada dua kita taruh. Itu pertama, is there any effect of trade-based assessment on teaching writing skill? Kedua, to what extent is the effectiveness of trade-based assessment on teaching writing skill? Hipotesisnya bisa berbunyi, trade-based assessment is significantly effective on teaching writing skill. Ya, ini yang akan kita coba cari tahu apakah ada signifikan perbedaan mean score antara pre-test dan post-test ya. Kemudian desain penelitiannya itu menggunakan experimental design with one class pre-test post design. Ya, ingat yang paired sample t-test ini dia hanya menggunakan satu kelas. Nah, datanya yang akan diolah adalah data pre-test, ya tes yang diberikan sebelum melakukan eksperimen treatment. Nah, kemudian data post-test, data setelah dilakukan treatment. Desainnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada pre-test, tes sebelum, treatment, perlakuan, post-test, setelah perlakuan. Kelasnya sama, kelas 10A, treatmentnya kelas 10A, post-testnya kelas 10A, karena ini paired, ya. Jadi jangan sampai pretestnya di kelas 10A, treatmentnya di kelas 10A, post-testnya nanti di kelas 10B. Nah, ini tidak tepat ya. Ya, jadi kurang lebih pretest kita kasih siswa untuk menulis ya, bagaimana melihat kemampuan menulis siswa. Ya, setelah kita tahu kemampuan awal siswa, baru kita lakukan treatment. Treatmentnya menggunakan apa? Menggunakan trade-based assessment. Kita coba ngajar speak writing menggunakan metode penelitian menggunakan trade-based assessment. Baru kita adakan post-test, tes lagi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa menulis setelah diberikan treatment. Nah, ini akan dibandingkan mean score pre-test dan mean score post-test. Apakah ada perbedaan antara mean score pre-test dan post-test? Nah, ini akan kita gunakan analisis menggunakan
paired sample t-test, ya. Ya, selanjutnya adalah statistikal yang digunakan. Ya, ini eksperimental, ini bisa menggunakan pre-eksperimental atau quasi eksperimental. Ini nanti bisa dibahas detail lebih jauh lagi nanti pada mata kuliah riset design, ya. Ya. Kemudian statistikal yang digunakan adalah paired sample t-test. Kenapa paired sample t-test? Karena kita ingin mengetahui perbedaan mean score nilai pada sampel yang sama. Ya, nilai pretest dan posttest sampelnya sama, yaitu kelas 10A. Ya. Maka menggunakan paired sample t-test. Nah, untuk menguji paired sample t-test, data ini harus normal dan homogen. Cara mengujinya yang seperti video sebelumnya, tutorial sebelumnya, uji normalitas dan uji homogenitas. Cara mengambil kesimpulannya adalah dengan cara melihat nilai signifikansi nanti hasilnya. Kalau normalitas dan homogenitas itu kalau dia lebih besar dari 0,5 itu dia normal dan homogen. Tapi kalau di t-test, kalau signifikansi itu lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka itu hanya diterima. Artinya ada perbedaan signifikan antara mean score pretest dan posttest. Ya, gitu. Nah, lalu bagaimana cara menganalisisnya? Menganalisisnya cukup gampang ya, simple. Pertama kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita buka aplikasi nilainya. Ini kita pakai nilai yang tadi ya, yang sudah kita uji normalitas dan homogenitasnya itu trade based assessment gitu ya. Ya, ini ada 33 sampel dan ini nilainya. Ada nilai pretest dan posttest. Nah, ini kita masukkan saja, copy saja dulu. Ya. Kita copy, kita buka lembar kerja SPSS. Tinggal kita paste di sini. Ya. Ya, ingat berarti ini pretest, ini posttest. Di variable view-nya kita ganti namanya. Ya, ini pretest ya. Yang ini posttest. Desimalnya kita hilangkan jadi 0 karena tidak ada angka di belakang koma, selebihnya kita diamin gitu ya. Nah, lalu untuk menganalisisnya, pertama caranya klik analyze, kemudian compare means. Nah, di sini ada paired sample t-test. Nah, ini kita klik paired sample t-test, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Box dialog seperti ini. Nah, yang mana yang akan kita pairkan, yang kita sandingkan adalah pretest dan posttest dengan cara memindahkan. Ya, pretest dulu variable 1, kemudian posttest variable 2. Ya, cukup sampai sini. Tinggal kita klik OK. Cukup sampai sini, klik OK. Maka akan muncul output dari hasil analisisnya. Nah, cara membaca ini ada paired sample statistik. Ini ada N-nya itu 33, standar deviasinya yang pretest itu 10,719, yang posttest 10,750. Ya. Kemudian mean score-nya itu yang pretest itu 46,97, yang posttest 57,24. Nah, ini yang akan kita uji di paired sample t-test, apakah perbedaannya signifikan atau tidak ya. Nah, apakah ada perbedaan? Tentu ini ada perbedaan, tetapi permasalahannya perbedaan ini signifikan atau tidak. Ini yang akan diuji menggunakan paired sample t-test. Ya, kalau kita lihat paired sample correlation ya, korelasi antara pretest dan posttest itu di angka 0,937. Artinya sangat berkorelasi, sangat berhubungan ya pretest dan posttest. Jadi nilai korelasinya hampir mendekati 1 ya, 0,937. Jadi sangat berkorelasi. Nah, kemudian inilah hasil untuk mengambil kesimpulannya ya. Untuk mengambil kesimpulannya dengan cara melihat significant to tail ya. Sekali lagi kita fokus pada significant to tail. Ya, cara mengambil kesimpulannya tadi bahwa kalau significant to tailnya itu lebih kecil ya atau sama dengan 0,05, maka HA is effective. Ya, artinya ada perbedaan yang signifikan antara mean score pretest dan posttest. Ya.
Tapi kalau dia lebih ke besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Nah, karena hasilnya menunjukkan bahwa signifikan totalnya itu 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa simpulkan, menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan signifikan antara mean score pretest dan post test, yaitu 57 berbanding 46. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa trade based assessment is significantly effective on teaching writing skill. Ya, karena perbedaan mean score setelah diberikan pengajaran menggunakan trade based assessment itu lebih tinggi, maka disimpulkan bahwa trade based assessment itu significantly efektif dalam pengajaran writing skill. Ya, ya cukup simpel, sederhana. Ini kita bisa berdiskusi nanti kalau kalian butuh diskusi, nanti kita bisa diskusi di grup WA. Ya, saya rasa cukup sekian. Nanti ini mohon kalian latihan, nanti saya akan kirimkan file untuk latihan lagi selain ini supaya kalian lebih terbiasa untuk analisis paired sample t-test. Karena paired sample t-test ini merupakan jenis statistik, jenis penelitian yang banyak digunakan kakak tingkat di prodi bahasa Inggris dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi usahakan kalau yang ini kalian benar-benar memahaminya, baik dari segi cara analisisnya, cara ngambil kesimpulannya dan sebagainya. Ya, oke, saya rasa cukup sekian untuk paired sample test. Semoga kalian bisa latihan di rumah, gitu ya, supaya kita sama-sama diskusi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.